basis nilainya para feminis ini secara umum 4. Yang pertama jelas tauhid. Tauhid itu berarti apa? Hidup ini nggak ada hierarki. Levelnya cuma 2, kholik sama makhluk. Jadi laki-laki dan perempuan itu pasti setara. Tidak mungkin laki-laki di atas, perempuan di bawah. Jadi satu level. Selama masih ada atas bawah, berarti masih ada dominasi, masih ada hegemoni, masih ada tindas menindas, paksa memaksa. Dan itu pasti tidak tauhid. Yang berhak maksa kita, yang berhak merintah-merintah kita, itu hanya Allah. Kalau tauhid itu kita setara. Dimanapun ada kezaliman, ada penindasan, ada hegemoni, ada dominasi, di situ tauhid tidak jalan. Tauhid itu ketika hanya Allah yang di atas kita. Selain Allah satu level. Urusan fungsi yang berbeda itu ya penataan kita sebagai khalifah. Ada yang kerja di luar rumah, ada yang kerja di dalam rumah. Itu kan cara kita mengatur hidup. Tapi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Ya pasti kalau kerja ada koordinatornya. Tapi koordinator kan tidak pasti lebih tinggi daripada yang diopeni. Ya Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu pun ya tafsirnya macam-macam. Tapi dari redaksinya ayat sendiri itu kan ada syaratnya juga. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kenapa qawwam? Karena dia yang ngasih nafkah. Ada syaratnya. Kalau laki-laki ngasih nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, dia ini yang koordinator di rumah. Qawwamuna 'alan nisa. Jadi situasinya kan bisa berubah. Ada laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhan di rumah. Jadi bisa disepakati ulang koordinatornya siapa di rumah. Nah itu tafsir yang bilang laki-laki pasti pemimpin. Itu yang diserang oleh Fatimah Mernissi. Yang jelas sesama makhluk tidak boleh lebih atas lebih rendah. Itu tauhid. Kita semua di bawah langsung Allah. Di atas kita bukan siapapun. Di atas kita harus langsung Allah. Kalau di atas kita ada yang bukan Allah, itu nanti kan yang disebut syirik. Apakah itu presiden, apakah itu rektor, apakah itu dosen, itu namanya syirik. Jadi prinsip pertama feminis itu tauhid justru. Yang kedua apa? Keadilan. Nah ini keadilan saya nggak perlu menjelaskan panjang. Dulu sudah tak jelasin 1 bulan penuh tentang keadilan. Ya. Ketidaksetaraan gender pasti di situ ada ketidakadilan. Dengan skema-skema minggu lalu masih tak bawa itu kan gambarnya anak kecil yang butuh ganjel untuk lihat stadion. Nah itu keadilan. Jadi prinsip kedua, ketika ada ketimpangan peminggiran pasti tidak adil. Sama-sama manusianya, sama-sama hamba Allahnya. Yang ketiga takwa. Ya takwa itu sederhananya hati yang selalu waspada terhadap kehadiran Allah. Biasanya kalau di sholat Jumat didefinisikan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu berarti orangnya sadar bahwa Allah ini ada loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sadar bahwa Allah hadir terus dalam hidupnya, itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang semacam ini pasti dia tidak akan mendiskriminasi apapun siapapun. Jangankan perempuan, makhluk yang lain mungkin yang levelnya di bawah manusia, binatang, tumbuhan, dia pun nggak berani sembarangan. Itu orang takwa namanya. Tapi mereka yang masih suka ngerusak-ngerusak, masih suka menyusahkan orang lain, masih suka tidak menghargai alam, itu pasti belum di level takwa.
Nah, itu dasarnya yang ketiga. Fenomena ketidakadilan gender ini kan menunjukkan bahwa ternyata masih ada kezaliman dalam tanda petik. Berarti kualitas takwanya belum. Terus yang keempat, kebaikan. Tiga-tiganya. Baik itu kan kalau di Quran ada istilah albir, khair, dan ma'ruf. Itu makainya beda-beda. Kalau bir itu akhlakul karimah, itu bir. Bukan bir bintang ya. Ya, di tempat saya di Mojokerto itu ada pabriknya bir bintang besar. Dan dia bikin masjid besar juga. Nama masjidnya Al-Birru. Ya, tidak apa-apa kan, di Quran ada Al-Birru. Cuma itu Al-Birru yang artinya kebaikan apa artinya bir kita tidak tahu. Pokoknya masjidnya namanya Al-Birru. Oke, kalau Al-Bir ini semua jenis kebaikan. Kan ada hadisnya itu, Al-Birru husnul khuluq. Makanya ada istilah birrul walidain. Birrul walidain itu berarti lakukan semua jenis akhlak mulia kepada kedua orang tua. Terus khair. Kalau khair ini kebaikan yang sifatnya esensial. Lawannya ma'ruf. Kalau ma'ruf kebaikan yang sifatnya eksistensial. Esensial itu kebaikan yang hakikatnya sudah baik. Bahkan kadang-kadang akal nggak nyampe di mana baiknya. Tapi itu hakikatnya baik. Misalnya beberapa perintah, beberapa anjuran dari Al-Quran dan hadis yang kita kadang-kadang memahaminya susah, menangkapnya susah. Tapi itu kebaikan, jalani saja. Itu khair. Apa sih efeknya sholat kok ngadep kiblat? Allah kan ada di mana-mana. Kebaikannya di mana itu? Tapi kalau Quran bilang itu pasti di situ ada kebaikan. Kita nggak nyampe ya sudah tidak apa-apa. Tapi tetap sholatlah ngadep kiblat. Esensinya baik, cuma kita belum bisa menangkap. Karena memang sifatnya esensial. Itu khair. Kalau ma'ruf itu eksistensial. Kebaikan yang kelihatan. Kita bisa nangkep. Kita bisa mencari argumennya. Kenapa kok itu baik? Bantu pembangunan masjid itu baik, kelihatan, eksistensial, itu ma'ruf. Ngomong yang sopan itu baik, kelihatan, itu ma'ruf. Tapi nanti ada beberapa yang sifatnya khair. Kalau khair itu sifatnya esensial. Kadang kita bisa menangkap, kadang tidak bisa ditangkap. Tapi meskipun nggak bisa ditangkap, jalankan saja. Nah, itu khair. Jadi dalam upaya pengentasan keterpinggiran perempuan, kalau kita melakukan ini, itu sudah masuk albir, masuk khair sekaligus ma'ruf. Itu pasti kebaikan. Dari segala level. Karena di situ ada titik-titik yang namanya zalim. Zalim itu berarti ya tidak pada tempatnya. Manusia tidak diperlakukan seperti manusia biasa. Itu kan namanya zalim. Maka perjuangan feminis itu masuk dalam kerangka nilai kebaikan. Karena membebaskan dari kezaliman. Al-birru, khair, dan ma'ruf. Oke. Maka ya diusahakan siapapun nanti yang memperjuangkan hak perempuan, jalannya juga harus khair dan ma'ruf. Jangan sampai tujuannya baik, jalannya jelek. Sekarang banyak orang yang tujuannya baik, tidak peduli jalannya. Kalau Ghazali kan menyindir gaya semacam ini kan, sering saya sebut, itu kayak orang nyuci pakai air kencing. Nyuci itu kan tujuannya baik, membersihkan. Cuma karena pakai air kencing, hasilnya tambah kotor, tambah najis. Jadi kita harus tujuan baik, jalannya juga baik. Jangan memperjuangkan feminis, mengangkat derajatnya perempuan dengan cara merendahkan derajatnya laki-laki. Nah itu jalannya jelek. Atau dengan cara perang aja, bunuhin semua laki-laki, potong aja anunya semua misalnya. Nah itu jalannya jelek, tidak boleh. Ya, hasilnya nanti tawuran demi tawuran lagi, konflik-konflik lagi. Jadi
Albir, khair, dan ma'ruf. Basis nilainya ini. Ini perjuangan mulia loh. Jalannya juga harus mulia. Tidak boleh ada caci maki. Tidak boleh ada saling menjatuhkan. Wong tujuannya gender itu bukan kok dari penguasanya laki-laki jadi penguasanya perempuan. Kalau kayak gini salah fokus. Hasilnya kesetaraan. Sama rasa, susah senang bersama, jadi khalifah bareng-bareng di muka bumi, kan itu. Tidak ada yang disusahkan. Kalau ada beda fungsi, ya otomatis karena hidup ini multidimensi. Kadang-kadang harus bagi-bagi tugas. Apa ngurusi apa. Takmir itu ada yang bagian sambutan, ada yang bagian bikin kopi, ada yang bagian ngurusi sandal, ada yang kan gitu. Kalau semua ngurusi parkir, nanti yang ngurusi mikrofon tidak ada. Kalau semua khotib, yang jadi jamaah siapa? Kalau semua ustadz, kan gitu, yang jadi murid siapa? Nah itu pembagian kerja, tidak ada lebih tinggi, lebih rendah. Kalau memang situasinya mengharuskan laki-laki di luar rumah, perempuan di dalam rumah, itu division of labor, pembagian kerja, pembagian fungsi. Tidak ada hubungannya siapa lebih mulia, siapa lebih tinggi. Yang di luar rumah nggak usah merasa akulah yang paling berjasa karena menghasilkan uang. Yang di dalam rumah juga nggak usah minder karena nggak menghasilkan uang. Dua-duanya sama-sama penting. Atau situasinya memaksa laki-lakinya nggak punya kerjaan. Yang punya kerjaan perempuan, terpaksa yang laki-laki nyuci, yang laki-laki masak. Tidak masalah juga kan, wong cuma bagi-bagi kerja. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Wong sekarang masak itu, ahli-ahli masak itu cowok semua. Di hotel itu yang bagian nyuci, bersih-bersih juga banyak cowok. Jadi tidak ada fitrahnya laki-laki itu kerja, fitrahnya perempuan urusan rumah tangga, tidak juga. Yang laki-laki tidak bisa kan cuma menyusui. Sama hamil dan melahirkannya meskipun sama-sama punya susu. Tapi kan beda fungsinya. Oke, terus. Ya kan di luar yang fungsi seks, fungsi gender itu sama. Ngomong anak, gendong anak kan tidak masalah laki-laki, kan tidak harus perempuan. Karena laki-laki bisa menjalankan fungsi itu. Terus pendekatannya kalau hermeneutik feminis itu biasanya kalau kelompok feminis biasanya pakai hermeneutik. Tafsir ulang. Coba dicek tafsir yang selama ini ada itu pengaruh mufassirnya seberapa besar. Nah, itu yang bisa mengungkap gaya ini itu hermeneutik. Pakai bahasa hari ini ya. Kalau pakai bahasa dulu mungkin lebih dekat ke yang namanya takwil. Kalau urusan teks, hermeneutik itu kan yang paling menonjol dua. Yang pertama namanya hermeneutic of apology, yang kedua hermeneutic of suspicious. Hermeneutic of apology itu salah benar, pokoknya pendapatku pasti benar. Isinya berargumentasi mendukung keyakinannya selama ini. Itu namanya hermeneutic of apology. Lawannya hermeneutic of suspicious. Kalau hermeneutic of suspicious biasanya diterjemahkan jadi hermeneutika kecurigaan. Jangan-jangan ada kepentingan yang main di situ. Jangan-jangan ada pengaruh yang ikut menentukan tafsirnya. Jangan-jangan ada pengaruh politiknya. Jangan-jangan itu pengaruh budaya asalnya. Jangan-jangan itu namanya hermeneutic of suspicious. Lawannya hermeneutic of apology. Nah, feminisme karena dia tujuannya membongkar tafsir lama yang tidak ramah pada perempuan, kebanyakan pakai hermeneutic of suspicious. Ini mufassirnya siapa dulu? Ini yang merancang tafsirnya siapa? Pengaruh apa? Dan seterusnya. Nanti banyak dibuktikan hasil suspiciousnya Fatimah Mernissi terhadap tafsir-tafsir tertentu. Khususnya hadis, karena dia banyak bermain di kritik hadis. Jadi basis nilainya 4, pendekatannya pakai hermeneutik.
Itu sebagian besar tokoh feminis. Karena diperlukan reinterpretasi, tafsir ulang.